Bapak Ibu yang terhormat, salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel Adik Infosial, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pensiunan PNS dan informasi ASN, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan guru, informasi guru, dan honorer atau informasi yang relevan. Nah, pada pertemuan ini Bapak Ibu, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setengah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin Bapak Ibu selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan membahas Bapak Ibu di mana saja informasi-informasi yang mendengar isu-isu dana pensiun segera disahkan, pesangon Rp 1 miliar akan menjadi terang. Simak penjelasannya khusus dan ASE dan pensiunan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah benar ini berita informasi ini? Mari kita bahas bersama-sama. RUU dana pensiun segera disahkan. Pesangon Rp 1 miliar akan menjadi terang benderang. Nah, simak penjelasannya Bapak Ibu hingga akhir agar tidak gagal paham dalam berita ini. Melintas IDKOM, rancangan undang-undang dana pensiun yang tengah digodok pemerintah menjadi sorotan penting dalam agenda reformasi keuangan nasional. Selama ini Bapak Ibu, sistem pengelolaan dana pensiun di Indonesia masih dianggap belum optimal. Tetapi bahkan kontribusinya terhadap industri keuangan nasional sangat kecil Bapak Ibu. Nah, jadi ada data-data yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan pengelolaan dana pensiun hanya menguasai sekitar 2,5% dari total aset sektor keuangan kita. Nah, jadi ada sebagian jauh tertinggal dibandingkan sektor perbankan yang mendominasi dengan porsi 78%. Melalui Kementerian Keuangan Bapak Ibu, pemerintah memasukkan RUU dana pensiun dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah 2020 sampai 2024. Nah, tujuannya Bapak Ibu dari regulasi ini tidak hanya memperkuat legalitas tetapi dan strukturnya sistem pensiun, namun juga mendorong pertumbuhan industri dana pensiun Bapak Ibu. Hanya saja meningkatkan kepercayaan publik. Nah, dan menciptakan mekanisme investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa melalui Badan Kebijakan Fiskal dan Unit Sekretariat Jenderal menjadi motor utama dalam pembentukan payung hukum baru ini Bapak Ibu. Dengan alat landasan hukum yang diperkuat, bahwa diharapkan kepada skema pensiun tidak hanya menjadi jaminan formal, tetapi juga sarana peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil dan pekerjaan informal, yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama sistem pensiun saat ini adalah rendahnya manfaat yang diterima ketika seseorang memasuki masa pensiun. Nah, rata-rata pensiun hanya memperoleh sekitar 18% Bapak Ibu dari penghasilan yang diterima semasa aktif bekerja dalam situasi. Ada hal yang ditentukan Bapak Ibu tidak mencukupi kebutuhan hidup masa tua. Nah, oleh karena itu, Lembaga Keuangan Pengelolaan Dana Pensiun menawarkan sejumlah program dan inovasi yang dapat menjadi solusi, seperti skema top-up, dana pensiun, dan tabungan hari tua fleksibel. Sebagai contoh Bapak Ibu yang kita ambil saja, Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun dan anak-anak perusahaannya menghadiri
layanan online untuk memudahkan proses klaim pensiun. Bahkan bisa dilakukan dari rumah dalam waktu singkat saja. Tak hanya itu Bapak Ibu, ditawarkan oleh pula program tambahan manfaat pensiun melalui tabungan hari tua, bahkan dengan sistem top up yang menunjukkan untuk meningkatkan pensiunan menerima dana lebih besar dari standar yang ditetapkan. Nah, terdapat dalam pula program perlindungan tambahan seperti asuransi kecelakaan bagi ASN dengan premi sangat ringan, hanya mendapatkan 5 juta per bulan Bapak Ibu. Hanya mendapatkan 500 per bulan. Hanya mendapatkan 500 per bulan Bapak Ibu. Namun tetapi memberikan manfaat hingga 60 juta jika terjadi kecelakaan di luar jam dinas Bapak Ibu. Produk ini melengkapi jaminan kecelakaan kerja yang hanya berlaku saat dinas, tetapi di sisi lain tidak hanya berlaku di sesudah masa selesai pekerjaan dinas yang diharapkan. Nah, upayanya pengelolaan dana pensiun juga diharapkan pada pemberdayaan pensiun agar tetap produktif. Bank yang menjadi anak usaha dari lembaga pengelolaan dana pensiun dan bank milik negara menghadirkan bahwa program ini seperti Smart Tabungan dan Warung Mantap Sejahtera. Smart Tabungan merupakan program fleksibel yang memungkinkan peserta memilih bentuk manfaat seperti logam mulia, barang elektronik, atau dana tunai sesuai besarannya Bapak Ibu simpanan dan periode waktu tertentu. Sementara itu Bapak Ibu, Warung Mantap Sejahtera menjadi solusi konkret bagi para pensiunan untuk membuka usaha kecil-kecil retail kecil di rumah-rumah saja dan memanfaatkan garasi atau halaman tersebut. Nah, program ini menyediakan bahwa agar Bapak Ibu selalu berbahagia, berbagai paket investasi memulai dari 50 juta hingga 250 juta dengan potensi penghasilan tambahan bulanan yang signifikan. Hal ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan pensiun, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Namun Bapak Ibu, semua inovasi ini akan lebih kuat jika memiliki payung hukum yang jelas. Tetapi disinilah urgensi RUU dana pensiun menjadi krusial. Nah, dengan regulasi yang lebih modern dan adaptif terhadap perusahaan atau perubahan demokratif serta kondisi sosial, ekonomi, partisipasi masyarakat dalam skema dana pensiun, termasuk pekerjaan informal diharapkan untuk meningkatkan bahwa sebagai gambaran pekerjaan informasi dengan pendapatan Rp 1,5 juta per bulan bisa ikut berkontribusi hanya saja Bapak Ibu dengan iuran sekitar 150.000 3% per bulan. RUU dana pensiun juga membuka peluang untuk membentukkan skema pensiun yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Nah, dengan akumulasi dana pensiun yang kuat, Bapak Ibu, maka pasar keuangan nasional pun akan mendapatkan suplai dana jangka panjang yang stabil, yang tetapi pada gilirannya masing-masing mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yaitu Indonesia perlu mencontohkan negara-negara Asia lainnya yang telah lebih dulu menetapkan dana pensiun sebagai komponen strategis dalam pembangunan keuangan nasional. Nah, ini Indonesia Bapak Ibu, ketertinggalan Indonesia di sektor ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. RUU dana pensiun adalah langkah penting menuju sistem perlindungan sosial yang tangguh dan berdaya saing. Nah, demikianlah informasi dari channel AD Infosial Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu mengenai bagaimana cara
informasi-informasi selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan pada yang hari masa akan datang. Nah, jadi ada beberapa informasi mengenai gaji pensiunan ASN mendapatkan pesangon 1 miliar akan apakah terbukti, apakah menjadi fakta. Nah, ini berita ini melawan komitmen dan melawan berita hoax.